Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kasus kuota haji itu sampai sekarang masih bergulir dan sayangnya belum ada progres yang signifikan karena sudah banyak yang menunggu ya. Kebiasaannya KPK itu Jumat Keramat. Saya pikir kemarin akan mulai ada berita rame ya, dijadikan tersangka beberapa orang atau diumumkan sebagai tersangka, tetapi belum. KPK-nya sendiri mengatakan sudah mengantongi lah orang-orang yang sah atau yang setidaknya bisa dijadikan tersangka untuk dilakukan penyelidikan, tetapi rilis ke publik belum ada. Banyak yang menyayangkan juga kenapa agak lambat dalam hal ini, karena ini bisa dipolitisasi. Kalau saya sih tidak melihat itu dari segi politiknya dulu ya dalam video ini. Karena di dalamnya itu ada Khalid Basalamah, ada Yakut juga. Jarang-jarang ini ya, Wahabi sama NU satu kolam nih, jarang-jarang. Jadi dalam hal ini bersatu lah. Mungkin di sini ada NKRI-nya begitu ya. NKRI-nya Salafi itu Wahabi, di sini adanya di dalam kasus kuota haji, dan ini menarik. Cuman permasalahannya KPK sudah melakukan press release yang menyebutkan Khalid Basalamah, malah menyebutkan namanya itu dengan inisial. Ya rame lah akhirnya ya di komunitas para asatidz, komunitas para pendakwah tuh, sampai beberapa channel yang membela, yang mana saya sudah membahas kemarin pembelaannya itu tidak berdasar. Nah, tidak terkecuali ini. Satu lagi yang ramai juga, ternyata KPK masih mendalami follow the money begitu, mengikuti uangnya kemana, dan ada kemungkinan masuk ke ormas. Ya mau tidak mau ya, ormas yang mungkin tertuduh itu kuatnya dalalahnya kemana, ke NU, karena Yakut ini kan NU, ya punya kakak pembesar di NU begitu, jadi agak bermasalah. Mungkin kalau masalah NU ini tidak cukup untuk kita bahas dalam video ini, kita akan bahas pada video yang lain. Kita akan saksikan dulu ya, ini press release-nya KPK, karena KPK sudah mendapatkan insight. Jadi ada orang-orang yang menurut KPK ini merasa dirugikan oleh Khalid Basalamah, disingkat dengan KB. Kita saksikan dulu ya. Kami meriksa yang bersangkutan itu sebagai saksi fakta. Mana Mbak Tasya ini? Iya, Pak. Oh ini. Sebagai saksi fakta, di mana yang bersangkutan itu juga berangkat pada tahun 2024. Ya. Jadi yang bersangkutan juga berangkat bersama rombongannya. Nah itu. Karena dalam rombongan haji maupun umroh itu biasanya ada ustadznya yang menjadi pembimbingnya di situ. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi bukan murni sebagai jamaah ya. Yang 122 tuh yang di bawahnya itu baru murni jamaah. Khalid Basalamahnya ini dia yang salah satu yang mengambil keputusan akan ikut kemana, yang mana tadinya sudah dikatakan mau furoda untuk melaksanakan ibadah haji seperti itu. Nah, ini dengan menggunakan tadi uhtur ya. Uhtur. Jadi, nah, uhturnya disebut Pak Ustadz ini, Ustadz HB ini menjadi pembimbing dan sekaligus juga membawa rombongan jamaah haji ya. Nah, tadinya benar seperti yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu maunya di haji furoda gitu ya. Ya tentu bagi jamaah haji itu kita tidak tahu, karena saya juga sudah tanya ke beberapa yang lain itu tidak mengetahui itu bisanya apa gitu. Maksudnya ya yang penting ya berangkat gitu. Oke. Nah, ini harus diperhatikan dulu di sini. Berarti KPK juga sudah bertanya kepada beberapa jamaah. Nah, KPK ini melihat status Khalid Basalamah dengan status jamaahnya ini berbeda. Makanya Khalid Basalamah ini lebih mirip broker atau calo begitu daripada murni sebagai mutawif, murni sebagai pembimbing haji. Saya sudah tahu semua kan, ada pemilik travel. Nah, pemilik travel ini dia itu tidak melulu mesti menjadi mutawif, itu kadang-kadang membayar orang lain atau mewakilkan kepada orang lain.
Atau kalau misalkan di dalam umroh ya ada paket 40 tambah satu. Nah, yang bawa 40 orang ini itu bukan pemilik travel, tetapi ustadz yang nyari jamaah begitu. Nah, ini kan ada travel namanya Uhtur tuh, ikut sama travelnya Ibnu Mas'ud. Apa kemarin namanya Muhibbah kalau tidak salah namanya itu. Ya, ini diselidiki dan KPK ini sudah membedakan posisinya Khalid Basalamah dengan posisi 122 orang yang murni ikut. Nah, itu sudah didalami tuh. Khusus dan yang lainnya, sehingga kemudian disampaikanlah bahwa saya merasa dibohongi gitu. Nah, berangkat dengan kesananya di Furoda, tapi ternyata menggunakan kuota khusus yang dari tadi yang asalnya 20.000 itu. Oke, sebentar. Nah, orang-orangnya ada yang biasa saja, ada yang merasa tertipu karena berangkatnya furoda, janjinya furoda, berarti bayarnya kan furoda. Tetapi berangkatkannya kuota khusus. Ini sekali lagi ya, karena ini kata kuncinya nih. Kesananya di furoda, tapi sebentar. Sehingga kemudian disampaikanlah bahwa saya merasa dibohongi gitu. Berangkat dengan kesananya di furoda, tapi ternyata menggunakan kuota khusus yang dari tadi yang asalnya 20.000 itu gitu kan. Nah, ada yang merasa dibohongi. Rame tuh di kelompok Salafi itu. Ini fitnah. Nah, ini bukan fitnah, ini pendalaman materi. Faktanya ada orang yang merasa seperti itu. Apakah ada orang yang merasa dibohongi ini otomatis menjadikan Khalid Basalamah ini nanti bersalah kepada negara begitu? Yang enggak otomatis, tenang saja dulu. Digunakan salah satunya untuk rombongannya Pak Khalid Basalamah ya. Ini dengan rombongan yang lain jumlahnya lainnya gitu kan. Nah, inilah tentunya yang menjadi dorongan bagi kami ya untuk terus menggali. Kenapa? Karena ini benar-benar real. Benar-benar faktanya. Kita bisa tahu berapa sebetulnya harga yang dibayar. Gitu. Karena ini berbeda-beda setiap travel, kemudian setiap jamaah itu beda-beda. Nah, itu yang saya maksud kemarin. Jadi harus lihat dulu berapa yang dibayarkan. Kalau misalkan memang ini adalah murni ekonomi dan Khalid Basalamah tidak mengambil keuntungan dari adanya perbedaan disparitas harga antara furoda dengan kuota resmi, ya mungkin ya akan lebih mudah selamat dari lubang jarumnya ini Khalid Basalamah. Tetapi kalau misalkan memang ada disparitas perbedaan harga ini kemudian diambil keuntungannya oleh Khalid Basalamah, apalagi kalau sampai dibagi sama Muhibbah, ini akan menjadi permasalahan. Ya, jadi kolaborator kan di dalam korupsi begitu akhirnya nanti yang akan terlihat. Makanya KPK itu mengatakan kami masih mendalami karena ini real dan ini murni permasalahan hukum ya. Jadi gak usah bawa-bawa Salafi kemana-mana, gak usah. Kalau Salafinya saya membawa ke inkonsistensi berpikirnya orang-orang yang membela Khalid Basalamah. Karena kita ini sedang mengalami krisis berpikir sehat begitu. Nah, Salafi itu salah satu pembawa berpikir tidak sehat, makanya namanya salah fikir tuh. Jadi ini murni hukum. Nah, nanti juga akan ada dilihat keterlibatan atau uang yang masuk ke Nahdlatul Ulama begitu, ke NU ya. Ditengarai seperti itu, beritanya sudah ada. Apalagi yang mereka berangkat dengan kode T0. Jadi T0 itu tahun, T-nya itu merujuk kepada tahun tunggunya. Karena ada yang T1 kalau dia reguler, ada yang tahun tunggunya itu sampai 20 tahun lebih. Seperti itu. Nah, T1 ini yang daftar tahun itu kemudian berangkat di tahun itu juga itu T0, tidak ada tunggunya. Kalau T1 berarti menunggu 1 tahun. Daftar di tahun 2023 baru berangkat di tahun 2024. Nah, T2 ya berarti lebih mundur lagi. Daftar di tahun 2022 baru berangkat di tahun 2024. Seperti itu. Nah, ini kebanyakan gitu ya di haji khusus ini dengan bayaran yang lebih besar itu bisa hari itu atau tahun itu
membayar, kemudian juga tahun itu berangkat. Oke. Nah, kalau misalkan membayar lebih besar itu hanya memutus masa tunggu, tidak mempengaruhi kepada fasilitas, berarti ini kan masuknya kemana uangnya ini? Murni ke visa kan berarti. Ya, jadi dihitung-hitung nih budgetingnya kemana. Nanti kan besarnya ke memotong masa tunggu itu. Nah permasalahannya itu milik siapa? Nah, ini yang yang sebetulnya makanya saya bilang tadi dalam kasus ini Khalid Basalamah itu lebih mirip calo ya atau broker lah kita katakan bahasanya daripada hanya jamaah. Korban kok diuntungkan begitu. Seperti itu. Itu untuk Pak Haji yang diikuti oleh Ustadz KB beserta KB ya Khalid Basalamah. Oke, itu selesai ya. Nah, kita sekarang akan menyaksikan nih ini dari Salafi lagi mereaksi video tersebut ya, rilisnya KPK nih. Kita saksikan akan banyak sekali kecacatan berpikirnya. Kecacatan berpikir seperti ini jangan dibiasakan lah ya. Karena kita ini sebagai bangsa menjadi rusak itu salah satunya atau malah satu-satunya permasalahan yang paling mendasar ketidakmampuan berpikir dengan ajak dengan lurus. Saksikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya memang ada usaha-usaha untuk menjatuhkan reputasi Ustadz Khalid Basalamah dalam masalah kasus korupsi kuota haji di tahun 2024 di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Oke, sebentar. Nah, jangan dulu langsung jumping conclusion seperti itu ya, jumping conclusion seperti itu tiba-tiba mengatakan ada usaha untuk menjatuhkan Khalid Basalamah. Ya, kita mah melihat fakta-fakta saja begitu ya. Mau Yakut kayak mau NU sekalipun begitu. Karena NU itu cuma organisasi, NU itu nggak bakalan bisa bersih, nggak bakalan pula bisa kotor. NU itu nanti akan tergantung orang-orangnya. Kalau orang-orang yang memegangnya memang bersih, ya NU-nya ikut bersih. Kalau enggak, ya enggak. Nah, jadi tidak usah tendensius seperti itu. Ada upaya untuk menyatukan Khalid Basalamah. Lah, buat orang kita mah ya, buat Ahlus Sunnah wal Jamaah, buat Aswaja, nggak ada korupsi seperti ini atau keterlibatan Khalid Basalamah di dalam korupsi seperti ini. Dia sudah jatuh duluan begitu. Udah nggak bisa berpikir sama Khalid Basalamah dari awal itu. Jadi nggak perlu ada kasus korupsi. Kalau cuma untuk menjatuhkan marwah, emang nggak punya marwahnya dia itu. Ya, kita bisa membaca arahnya kemana ya ketika ada usaha untuk menjatuhkan reputasi Ustadz Khalid Basalamah. Tujuannya ya tidak jauh-jauh dari usaha untuk memframing bahwa orang-orang yang mendakwahkan sunnah itu isinya ya orang-orang yang nggak baik ya. Enggak, itu tidak ada ke sana. Minimalnya kalau saya lah ya, entah yang lain. Ini orang-orang sunnah nggak ada yang baik. Lawong kalau kita mau lihat mayoritasnya di Indonesia itu bukan Wahabi. Jadi kalau kita mau fair ya, mana yang lebih banyak melakukan kejahatan-kejahatan misalkan seperti ini, kalau kita sepakat dulu bahwa memang Khalid Basalamah ini melakukan kejahatan, ya tetap Aswaja lebih banyak itu dua perkara yang berbeda. Permasalahan teologi yang kita permasalahkan, kemudian permasalahan hukum yang memang di situ terlibat orang-orang baik itu dari Wahabi atau dari NU atau dari Muhammadiyah sekalipun, itu dua perkara yang berbeda begitu halnya. Gak usah dicampur-campurkan seperti itu akan menjadikan bias di dalam berpikir itu. Dan secara nggak langsung itu juga usaha untuk meruntuhkan dakwah sunnah. Ustadz Khalid Basalamah dituduh ya, melakukan ya, kalau bahasa kasarnya ya penipuan lah ya terhadap jamaahnya. Coba kita lihat dulu video ini kaum muslimin. Pak Tani, nah, ini yang tadi ya menjadi pembimbing dan sekaligus juga membawa rombongan jamaah haji ya. Nah, tadinya benar seperti yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu maunya di Haji Furoda gitu ya. Ya, tentu bagi jamaah haji itu kita tidak tahu, karena saya juga sudah tanya ke beberapa yang lain itu tidak tahu itu bisanya apa. Maksudnya ya yang penting ya berangkat haji khusus dan yang lainnya. Sehingga kemudian disampaikanlah bahwa saya merasa dibohongi gitu, mau berangkat dengan kesana yang beroda, tapi ternyata menggunakan kuota khusus yang dari tadi yang asalnya 20.000 itu gitu kan, digunakan salah satunya untuk rombongannya Pak Ustadz KB ini dengan rombongan yang lain, jemaah yang lainnya gitu kan. Nah, inilah tentunya yang
menjadi dorongan bagi kami ya untuk terus menggali. Kenapa? Karena ini benar-benar real, benar-benar faktanya. Kita bisa tahu berapa sebetulnya harga yang dibayar. Gitu. Karena ini berbeda setiap travel, kemudian setiap jamaah itu. Jadi Pak Ustadz ini, Ustadz HB ini pembimbing dan sekaligus juga membawa rombongan jamaah haji. Ya, kaum muslimin, itu video dari PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur yang diposting di akun ermol.id ya. Ini isinya benar-benar fitnah terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Bentar. Kalau mau lihat tidak ada fitnahan. Ya, apa fitnahannya? Kok KPK dibilang fitnah? Ini repotnya Wahabi itu. Katanya taat kepada umaro, ya. Lah ini sudah amirnya nih, wakil amir yang mengawasi ya, atau yang mengurus permasalahan korupsi haji ini. Lah kemudian press release-nya disebut fitnah terhadap Khalid Basalamah. Ya apa? Dia itu hanya menyebutkan fakta-fakta saja. Faktanya ada orang yang merasa dirugikan begitu. Itu kan poinnya tadi sudah saya lihat, sudah saya noted begitu ya. Ya, coba kita baca postingannya dulu kaum muslimin sebelum kita bantah statement dari Pak Asep Guntur ini ya. KPK menyebut jamaah travel Uhud Tour merasa dibohongi pendakwa Khalid Basalamah. Mereka daftar haji furoda, tapi justru diberangkatkan lewat kuota haji khusus. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengatakan Khalid selaku pemilik PT Zahra Auto Mandiri alias Uhud Tour diperiksa sebagai saksi pada Selasa 9 September 2025. Jadi Pak Ustadz KHB ini ya jadi pembimbing sekaligus juga membawa rombongan jamaah hajinya. Ini kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Rabu 10 September 2025. Sementara usai diperiksa KPK, Khalid Basalamah juga mengaku menjadi korban Ibnu Mas'ud selaku pemilik PT Muhibah Mulia Wisata dari Pekanbaru. KPK mendalami penyalahgunaan 20.000 kuota tambahan haji yang diduga merugikan negara lebih dari 1 triliun. Jadi menurut Pak Asep Guntur, ya, jamaah dari Uhud Tour itu merasa dibohongi oleh Ustadz Khalid Basalamah karena mereka sudah mendaftar dengan haji furoda. Sebentar ya, ini orang tidak bisa membedakan antara apa yang dibacakan oleh Pak Asep Guntur sebagai wakil dari KPK dengan postingan yang dipakai oleh apapun akun tadi begitu. Pak Asep Guntur itu tidak mengatakan semua loh ya. Ada yang merasa dirugikan. Jadi tidak semua merasa dirugikan karena tadi sudah kita dengar sendiri. Ada jamaah itu yang tidak tahu, yang tidak mau tahu. Yang penting berangkatlah. Jadi berapa biayanya yang sudah disepakati, misalkan 500 juta, kemudian visanya visa apa itu bukan urusan saya. Yang penting saya berangkat ke sana dengan fasilitas yang sesuai, sudah ada di awal. Itu ada jamaah itu yang seperti itu. Ada kemudian jamaah itu yang di kemudian hari mengetahui, loh ternyata ini bukan visa furoda. Meskipun fasilitas-fasilitas selain visa itu dipenuhi sebagaimana perjanjian awalnya. Tetapi visanya kan bukan visa furoda. Nah ini kan berarti ada ada uang yang tidak masuk di akad nih. Yang saya ini jadi merasa dirugikan. Nah, ada yang seperti itu. Ada, tidak semua. Nah ini kemudian mengatakan semua. Enggak, harus dilihat nih ada perbedaan antara apa yang dinyatakan dan narasi yang dibangun begitu. Yang tadi dituliskan pada channel apapun itu adalah narasi yang dibangun. Kemudian apa yang dikatakan oleh KPK itu adalah apa yang dikatakan oleh KPK. Nah ini mana sebetulnya yang mau direaksi sama fanboysnya Khalid Basalamah di sini? Nggak jelas orangnya, tidak bisa membedakan. Nah inilah akhirnya kalau kesana jadi Wahabi ya cocok karena pola pikirnya memang rusak. Ya. Tapi ternyata diberangkatkan dengan kuota haji khusus yang kemudian diberangkatkan melalui PT Muhibah Pekanbaru, ya miliknya Ibnu Mas'ud, ya PT Muhibah Mulia Wisata. Entah dapat informasi dari mana ini Pak Asep Guntur ini mengatakan bahwa jamaah dari Ustadz Khalid itu merasa dibohongi. Sebentar, nah itu nggak usah tahu ya.
itu mah classified atau ada nanti kalau misalkan dikasih tahu orangnya bisa dipersekusi. Ya, itu classified. Yang jelas kalau misalkan KPK sudah berbicara seperti itu, datanya pasti ada. Nah, apakah ini datanya valid atau tidak? Ya, nanti di persidangan itu. Kalau misalkan memang apakah yang bersaksi itu memang saksi benar atau dia itu saksi palsu, nanti di persidangan. Cuman sampai sini nanti kan cukup dulu KPK itu mengumpulkan bahan-bahannya untuk menyatakan awal dulu bahwa misalkan Khalid Basalamah adalah tersangka begitu. Ya kan tersangka kan belum diberikan status sebagai terdakwa, belum tersangka nanti terpidana begitu, belum sampai kepada terpidana. Tenang saja, belum waktunya, kita kumpulkan dulu nih apa-apa yang dikatakan. Sementara ada video kesaksian dari jamaah Ustadz Khalid Basalamah bahwasanya mereka sudah tahu jauh-jauh hari bahwasanya mereka akan diberangkatkan dengan haji khusus karena ada penawaran dari PT Muhibah Mulia Wisata Pekanbaru miliknya Ibnu Mas'ud, di mana di situ ditawarkan ya berangkat dengan haji khusus dan kuotanya kuota resmi pemerintah. Jadi sebuah hal yang wajar kalau orang sudah mendaftar ke haji furoda ya, kemudian ternyata ada tawaran berangkat dengan haji khusus yang lebih murah dan tanpa antrian dan disebut itu adalah ya kuota resmi dari pemerintah, ya, maka nggak ada salahnya orang memilih jalur khusus. Sebentar ya. Coba. Itu nanti ada nanti ya kesaksian dari jamaahnya. Cuman kalau misalkan dikatakan tidak ada yang salah, nah ini orang tidak berpikir dalam kerangka berpikir hukum. Ya penadah-penadah itu yang di kampung-kampung, penadah curanmor itu mereka nggak tahu itu motor curian kok, nggak ngerti mereka itu. Cuman ya diterima-terima aja. Ya tetap nanti itu menjadi kolaborator ya di dalam ta'awun kalau kita katakan begitu. Kita simak dulu kesaksian dari jamaah dari Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana salah satu jamaah Uhud yang berangkat haji khusus 2024. Coba sebentar, ini bahasanya jamaah Uhud travel bahasanya, bukan jamaah Muhibah, bukan. Nih dengar sekali lagi dari nih. Jamaah dari Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana salah satu jamaah Uhud yang berangkat haji khusus 2024. Jamaah Uhud. Jadi mereka itu berangkat sebagai jamaah Uhud, nggak langsung ke Muhibah. Justru ini jadi permasalahan lagi. Gimana nih, ada berita rilis dari KPK bahwa ada jamaah yang berangkat haji khusus tanpa sepengetahuan dia daftarnya pakai furoda, tentunya diberangkatkan memakai haji khusus. Yang saya alamin berbeda. Nah, yang saya alami itu bahwa info memakai haji khusus sudah diinfokan sejak awal, itu bulan Februari, baik di grup maupun dijabri langsung oleh admin Uhud. Jadi kita berangkatnya pakai haji khusus, dan saya sudah ketahui dari awal. Sesampainya di Mekah, proses haji juga fasilitasnya sama, pakai maktab VIP, di Medina pakai hotel Hilton, di Mekah selama proses haji itu di hotel Anjum di ring 1. Jadi sama sekali tidak ada perubahan. Yang saya alami ya seperti itu, sudah info dari awal. Kalau mau buktinya, saya masih ada simpan jejak untuk WhatsApp di grup maupun di Japri. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz, semoga yang fitnah Ustadz diberi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sejauh ini tidak ada fitnah ya. Memfitnah, bahwa orang memfitnah itu fitnah. Kita katakan demikian. Jadi kalau misalkan ini ada orang yang memang berani menampakkan wajahnya membela Khalid Basalamah dengan mengatakan bahwa kami sudah mengetahui dari awal, ya berarti tadi yang dikatakan KPK itu betul. Memang ada orang yang tidak mau tahu, kemudian ada orang yang merasa dirugikan, ada yang tidak. Nah nanti kan ini bisa menjadi saksi penguat Khalid Basalamah tuh di persidangan. Ya penguat bagi apa? Penguat bagi bahwa Khalid Basalamah itu sudah memberitahukan. Di situ saja nanti permasalahannya. Apakah kalau misalkan memang Khalid Basalamah itu telah memberitahukan bahwa ini bukan visa furoda tetapi visa haji, bukan haji reguler ya, haji khusus begitu. Apakah itu otomatis akan mengeluarkan Khalid Basalamah dari tuntutan? Tidak, dari dakwaan itu belum tentu, ya belum tentu. Kalau misalkan sudah masuk persidangan itu kan jadi terdakwa tuh, belum tentu mengeluarkan juga, karena ada yang lain harus diselesaikan. Karena intinya itu, apakah sah Khalid Basalamah dia menjadi kolaborator bagi terserapnya
kuota yang sudah dipersiapkan untuk memotong antrian. Itu permasalahannya di situ, apakah mengambil keuntungan atau tidak. Makanya KPK sekarang ini sedang follow the money. Nah, follow the money-nya ini saya pikir begitu ya, yang apa yang nampak bagi saya di dalam apa yang tidak nampak bagi khalayak itu, KPK ini sudah melihat ada kemungkinan Khalid Basalamah ini masuk sebagai kolaborator di situ, tetapi kepastiannya itu harus lebih pasti lagi. Jadi dalil, kalau kita mengatakan itu ya, dalil itu bukan cuma Quran dan hadis. Jadi dalilnya itu clue-nya dia harus lebih kuat. Makanya dilakukan pendalaman yang bukan pemanggilan kepada KPK sebagaimana katakan tadi oleh Pak Asep Guntur. Jelas ya. Jadi keterangan dari jamaah Ustadz Khalid Basalamah sendiri bahwasanya mereka tahu mereka akan diberangkatkan dengan kuota haji khusus. Jadi nggak ada jamaah Ustadz Khalid merasa tertipu, itu nggak ada. Nah, kalau dikatakan nggak ada, ya ada orang yang dikatakan oleh KPK. Bagaimana ya orang ini jumping konklusinya begini, yang bersaksi satu orang tadi itu yang di mobil, kemudian langsung dikatakan tidak ada, ya nggak bisa. Ya, yang lainnya belum jelas. Yang lainnya bisa jadi ya memang merasa dirugikan, bisa jadi ya tidak. Cuman ada jamaah yang merasa tidak dirugikan. Nah, itu. Jadi bukan tidak ada yang merasa dirugikan, bukan, kesimpulannya itu. Ada jamaah yang tidak merasa dirugikan. KPK mengatakan ada jamaah yang merasa dirugikan. Ya nggak heran, jamaahnya 122 orang kok. Nggak heran, biasa saja. Nanti kita menunggu persidangan. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini cara pengambilan kesimpulan seperti ini ya, karena kalau misalkan nanti terbukti, karena dalam pengertian dalam kenyataannya itu sudahlah benar dan salah ya Allah mah tahu begitu, imma di dalam hukum syariat atau di dalam hukum manusia itu sudah selesai. Nanti kalau misalkan ternyata salah, kamu bela habis-habisan seperti itu, kamu sendiri malu begitu. Dan ini bukan hanya permasalahan malu, tetapi ini adalah proses berpikir, cara berpikir yang mana kerusakan Wahabi itu ada di dalam pola pikir. Coba nanti kalau misalkan pola pikir seperti ini itu dipakai untuk memahami Quran, dipakai untuk memahami hadis, kemudian di situ akan terambil kesimpulan-kesimpulan yang salah. Nah, terbukti salahnya itu di akhirat yaumil qiyamah itu lebih besar daripada kesalahan kamu di dalam membela Khalid Basalamah begitu. Itu permasalahannya. Jadi pakailah pola pikir yang benar supaya kita ini bisa mengambil kesimpulan dari data-data yang ada, sehingga dari pola pikir yang benar ini kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Nah, dari kesimpulan yang benar ini akan ada taklif ya. Kalau misalkan memang dia ditaklif untuk benar, maka tidak boleh tidak, kita harus benar. Apabila tidak ada taklif benar, ya kita salah pun tidak menjadi masalah begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi, kalau untuk saya ya mudah-mudahan Khalid Basalamah itu tidak menjadi terpidana gitu. Itu keinginan saya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tetapi ada yang harus dinote di sini, ada yang harus di-highlight. Apa? Konsistensi di dalam berpikir dan keajegan di dalam berpikir. Itu yang harus ada di Salafi ataupun di para pendukungnya ini. Karena kalau seperti ini malu-maluin, terlihat jelas mereka itu tidak bisa berpikir. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.